Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang definisi value stream mapping dan bagaimana langkah-langkah atau step-step dalam membuat PSM. Nah, step value stream mapping mengikuti siklus PDCA atau perbaikan berkelanjutan, di mana pada langkah pertama yaitu plan dimulai dengan menentukan produk pemilih. Nah, setelah mengetahui produk pemilih yang akan kita buatkan PSM-nya, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengambilan data untuk membuat current state mapping. Untuk lebih jelasnya bisa diklik link di atas untuk penjelasan lebih lengkap mengenai produk pemilih dan cara membuat current state mapping. Oke, langsung aja kita masuk ke video cara atau step dalam membuat future state mapping. Dalam membuat future state mapping, pastinya dimulai dengan kita melihat terlebih dahulu current state mappingnya itu seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui kondisi saat ini atau kondisi currentnya, kita harus melakukan gemba ke lapangan bersama tim yang sudah ditentukan. Gemba sendiri berasal dari bahasa Jepang, dari kata genchi genbutsu. Dalam praktek Lean sendiri itu berarti melihat tempat di mana value itu diciptakan. Dalam hal ini adalah shop floor di area manufaktur. Nah, yang pastinya saat kita melakukan gemba, kita harus melihat opportunity di mana kita akan melakukan perbaikan. Nah, dalam value stream mapping, gemba bisa dilakukan 1 hari sampai 1 minggu. Karena value stream mapping ini adalah project long term atau project jangka panjang, kita harus lebih detail dalam melakukan gemba dan apa saja improvement yang akan kita rencanakan dalam 1 tahun ke depan. Setelah melakukan gemba, tim harus mendiskusikan langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan mengenai value stream mapping ini. Nah, dalam video kali ini saya akan mengambil contoh 4 yang akan dilakukan perbaikan dalam 1 tahun ke depan. Di antaranya adalah yang pertama, kita melihat opportunity di area cutting, kemudian di area stamping, kemudian di area warehouse, dan di area molding dan stamping. Tentunya saat kita melakukan atau merumuskan langkah-langkah improvement yang akan dilakukan, tentunya dengan melihat kondisi atau karakteristik dari factory yang akan kita lakukan project value stream mapping. Kita masuk ke improvement list yang pertama, yaitu di area cutting. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui prinsip dasar saat kita melakukan mapping future state. Nah, dalam value stream mapping kita harus meng-setup aliran material dari raw material sampai ke finished good itu mengalir mungkin atau continuous flow. Nah, di sini tidak boleh ada bottleneck sedikit pun. Nah, itu adalah fokus kita yang pertama. Nah, saat kita tidak memungkinkan untuk membuat aliran material tanpa bottleneck, maka kita harus membuat supermarket di masing-masing area. Nah, untuk di area cutting ini kita mempunyai 2 inventory, di mana inventory ini tentunya tidak ada kontrol. Maka dari itu kita harus mengganti inventory dengan menggunakan supermarket, di mana hasil dari produksi output dan warehouse raw material itu terkontrol. Nah, setelah kita men-setup standarisasi supermarket, kita harus melakukan bagaimana cara order itu diterima oleh area cutting, tentunya dari PPIC. Nah, sebelumnya itu adalah si PPIC memberi order langsung ke area cutting. Nah, ketika kita membuat supermarket, kita harus men-setup juga Kanban sistem dari supermarket ke area cutting. Nah, kemudian si area cutting itu memproduksi atas permintaan dari supermarket. Nah, kemudian dari incoming raw material juga itu harus memberi Kanban post
memberi Kanban. Dalam hal ini Kanban itu disimpan di Kanban Pos. Tentunya Kanban Pos ini tidak harus bersifat fisik, bisa juga bersifat elektronik. Kemudian dari raw material warehouse mengirimkan Kanban ke PPIC, kemudian PPIC mengirim permintaan ke vendor. Itu untuk improvement list yang pertama. Karena kita membuat Kanban system, maka untuk aliran material sebelumnya yang bersifat push atau sistem produksi dorong, kita ganti menjadi sistem produksi push atau produksi taring. Kemudian untuk improvement list yang kedua, yaitu di area stamping, ini kurang lebih sama dengan area cutting, yaitu dengan cara mengganti inventory dengan menggunakan supermarket agar output stamping bisa terjaga, dan diimplementasikan juga Kanban system. Nah, selain itu menambahkan juga standarisasi material handle. Jadi ketika last proses di area stamping, ketika pengiriman ke area warehouse itu standar material handle-nya itu sudah ada. Jadi si material handler itu tidak asal mengirimkan barang dari factory ke area warehouse. Untuk improvement list yang ketiga, yaitu di area warehouse, ini lebih ke menurunkan inventory di area warehouse dari 480.000 piece ke 250.000 piece. Tentunya saat kita membuat standarisasi inventory di area finished good warehouse, harus melihat juga item produk yang dibuat. Biasanya semakin banyak item produk yang dibuat, itu membutuhkan juga warehouse standar yang lebih banyak juga. Tetapi fokus kita di sini adalah kita menurunkan standar inventory yang tentunya juga bisa menurunkan lead time. Untuk yang terakhir, yaitu di area molding dan stamping, kita lebih ke melakukan pendekatan perbaikan dengan menggunakan metode ECRS atau eliminasi, combine, simplify, dan rearrange, di mana dalam improvement list yang terakhir ini kita akan menggabungkan proses molding dan proses stamping dengan cara memodifikasi mesin. Tentunya ketika kita menggabungkan molding dan stamping, otomatis inventory antara molding dan stamping itu menjadi hilang. Kemudian modifikasi mesin ini targetnya juga yaitu efisiensi manpower dan harus menurunkan cycle time proses di area molding dan stamping tentunya. Untuk future step mapping sudah selesai. Kemudian kita harus menghitung berapa target lead time dan berapa target processing time dari future state yang telah kita buat. Nah, dari standarisasi supermarket dan warehouse yang telah kita buat, sudah didapatkan berapa sih lead time dari masing-masing area, dari mulai stamping, molding, cutting, dan di area warehouse. Kemudian processing time juga kita hitung berdasarkan cycle time dari masing-masing proses. Nah, setelah dihitung didapatkan juga total lead time-nya yaitu 2.12 hari. Untuk processing time-nya yaitu targetnya menjadi 16.5 second. Sampai di sini kita sudah selesai pada tahapan plan dalam value stream mapping. Dari yang pertama product family, kemudian yang kedua kita membuat current state mapping, kemudian yang ketiga yang baru saja kita bahas yaitu kita mendesain future state mapping. Itu adalah step plan pada step-step PDCA. Kita masuk ke step do, yaitu improvement implementation. Di sini saya buatkan contoh untuk improvement timeline-nya. Tentunya harus diisi detail siapa yang akan melakukan improvement-nya. Ya, dari mulai main activity, tentunya dari tadi main activity yang telah tim tentukan bersama-sama.
kemudian detail improvementnya itu apa saja dari masing-masing item, kemudian improvement tersebut harus dilakukan oleh siapa saja, itu namanya harus sespesifik mungkin siapa yang akan bertanggung jawab dari masing-masing improvement item. Kemudian untuk tempat melakukan improvement juga harus detail, kemudian waktu juga target finishnya itu harus selesai kapan, itu harus dibuatkan target, dan kemudian adalah statusnya untuk kita memonitoring activity progressnya. Setelah tahap improvement implementation, kita masuk lagi ke tahapan cek. Apa sih yang dicek? Yang dicek itu adalah monitoring proses dan hasilnya. Pada step monitoring, langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus men-setup KPI. Nah, untuk value stream mapping ini tentunya KPI yang harus di-setup yang paling utama adalah lead time. Nah, tetapi apabila tim ingin melakukan setup KPI yang lainnya seperti processing time, kemudian productivity, kemudian tingkat kualitas, ini bisa dimasukkan juga ke KPI project. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan activity review. Itu harus ditentukan oleh tim. Kita akan mereview activity improvementnya, baik itu daily, weekly, ataupun monthly. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan data collection. Datanya tentunya ya berdasarkan KPI yang telah ditentukan tadi. Kemudian yang keempat, kita harus mempunyai strategi untuk tim involvementnya, dikarenakan value stream mapping ini adalah long term project atau project jangka panjang, itu harus ada strategi khusus agar tim tidak jenuh saat melakukan activity perbaikan atau activity improvement. Dan yang terakhir adalah kita harus membuat reporting mengenai project yang telah kita lakukan bersama-sama. Setelah langkah cek dalam siklus PDCA, tentunya kita lanjutkan ke step terakhir, yaitu step action, di mana step action ini adalah rekapitulasi dari keseluruhan proyek yang telah kita lakukan, dalam hal ini value stream mapping. Nah, di mana kesimpulan dari proyek yang telah dilakukan itu intinya berisi mengenai dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama bisa jadi proyek yang telah kita lakukan yaitu gagal. Nah, di mana saat proyek kita yang dilakukan merasa gagal, maka kita harus balik ke proses plan lagi. Karena siklus PDCA, plan, do, check, action, kembali lagi ke plan. Nah, selain gagal, bisa juga proyek kita itu menghasilkan sebuah kesuksesan. Nah, ketika proyek kita berhasil atau sukses, langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama adalah standarisasi proses. Nah, setelah standarisasi proses, kita harus melakukan best practice sharing. Nah, best practice sharing ini adalah kita harus mengimplementasikan juga improvement yang telah dilakukan ke proses-proses yang lain. Kemudian yang terakhir adalah kita harus melakukan regularly audit agar improvement yang telah kita lakukan itu stabil dan bisa dilakukan improvement ke tahap yang selanjutnya. Oke, hanya di sini penjelasan mengenai value stream mapping. Apabila suka dengan videonya, silahkan klik like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih semuanya.